Pak Tampo, Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi pesan kunci dari Ibu Nurhayati tadi, mari kita buktikan bahwa orang Minang itu bisa bekerja sama dan sukses kerjasamanya dan berkelanjutan ya Neti ya. Bisa bekerja sama, sukses dan berkelanjutan. Kita minta Pak Fikri, silakan Pak Fikri. Pak Fikri ini luar biasa. Beliau ini adalah orang yang berjuang di kakao Neti dan mengembangkan mulai dari bibit. Beliau ini sudah lama menggeluti bidang ini dan salah satu pembibit yang diperhitungkan di nasional. Dan beliau juga profesional dan pernah bekerja di birokrasi, tapi sekarang mendedikasikan dirinya dan mengembangkan perusahaan penghasil bibit sawit dan tentu dengan segala hilirisasinya nanti. Kami persilakan Pak Fikri. Udah bisa. Terima kasih Pak Profesor Fazlul Jalal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya, untuk tampil di acara webinar ini, Petani Minang Global, untuk menyampaikan ya pekerjaan yang saya laksanakan selama ini. Baiklah, untuk jelasnya, perkenalan nama saya Fikri Amir. Saya putra Sumatera Barat asli. Artinya ibu saya orang Payakumbuh, orang Gando Piobang, orang tua saya almarhum Tuhan itu orang Mungka. Saya sendiri lahir di Bali, besar di Lombok, dewasa di Padang. Nah, setelah ini berkarir justru di kampung. Nah, jadi saya tertarik di sini. Dulunya saya ini punya perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor dan supplier. Bahkan itu general supplier. Supplier alat labor pendidikan, pertanian, segala macam. Nah, saya tertarik di sini, ternyata di bidang pertanian ini punya prospek yang sangat besar. Saya kuliah tamat di SMA 1 Padang tahun 77, 78 kuliah di ekonomi, 79 saya masuk di Fakultas Pertanian. Nah, jadi selama kuliah saya juga sudah mulai berusaha, tetapi tidak bergerak di bidang pertanian. Nah, usaha saya pun itu dimulai menggeluti bidang pertanian itu di tahun 86. Tahun 2000-an. Waktu itu ada gerakan Gen RHL. Ternyata ada gerakan reboisasi itu, ada pengadaan bibit reboisasi sebanyak 25 juta batang untuk Sumatera Barat. Nah, di situ saya tertarik mulai ini dan saya pilih bergelut di bidang kakao. Nah, saya mempelajari dari banyak komoditi, mulai dari jeruk, dari manggis, dari cabai. Ternyata saya tertarik dengan kakao ini karena pasarnya sangat terbuka luas. Ya, konsumen terbesar kakao itu adalah dunia itu adalah di Eropa. Sementara di Eropa itu sendiri kakao itu tidak bisa tumbuh. Nah, kakao ini bagusnya, idealnya itu bagus tuh di hamparan geografis dari daerah Khatulistiwa. Dalam hal ini yaitu utamanya daerah Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara ini itu lahan masyarakatnya sudah habis tertanam dengan komoditi kelapa dan sawit dan karet. Begitu juga di Sumatera, di Indonesia. Bicara kita Sumatera Barat itu di Riau, Aceh, Medan segala macam itu sudah habis tanah ditanam oleh dengan komoditi karet dan sawit. Nah, disinilah peluang kita di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu tanahnya sangat bagus, ideal, geografisnya memenuhi secara teknis, dan potensinya lahannya banyak. Nah, cuman permasalahannya banyak tanah yang di Sumatera Barat ini adalah kepemilikan tanah ulayat. Sehingga di sektor ini investor tidak bisa masuk. Nah, artinya
ini cocok benar buat untuk pengembangan ekonomi masyarakat, kebun masyarakat. Ya, alhamdulillah setelah kita pelajari masalah komoditi kakao ini, alhamdulillah kami melaksanakan setelah melakukan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada, cara perawatan yang ada, alhamdulillah kami mencapai berhasil sampai saat ini mensuplai kebutuhan biji benih kakao nasional. Sulawesi sendiri, beberapa provinsi di Sulawesi itu yang dominan usaha masyarakatnya adalah kakao, dan mereka lebih dulu mengenal itu. Sumber benihnya berasal dari kita, dari Sumatera Barat. Sementara masyarakat Sumatera Barat sendiri mengabaikan tanaman kakao yang ada. Bahasa selorohnya, orang menabang coklat di kampung di 50 di Sumatera, nan Fikri Amir kok tabang dek coklat. Alhamdulillah. Jadi hanya dengan lahan kebun induk kakao seluas 1 hektar, kami bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kebun kakao kami, kebun induk benih kakao kami yang luasannya 2 hektar, itu berpotensi mempunyai kapasitas produksi benih dalam 1 tahun itu 2 juta biji benih. Artinya kami menjual harga biji benih itu Rp1.000 1 bijinya. Artinya dengan tanah hanya 2 meter, kami alhamdulillah mempunyai potensi mempunyai potensi penghasilan itu 2 miliar setahun. Hanya dari biji benih kakaonya. Sementara kami melakukan penanaman komoditi kakao ini itu dengan sistem tumpang sari. Kami tumpang sari dengan pinang. Sementara pinang sendiri itu menarik juga menghasilkan komoditi ekspor yang menghasilkan. Jadi dalam hal ini berdasarkan pengalaman kami lebih kurang 15 tahun bergelut di sini, kakao ini sangat cocok untuk dikembangkan di Sumatera Barat. Ya. Ini kepedulian pemerintah di zamannya Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden di saat kabinet Pak SBY dulu tahun 2008. Beliau menetapkan, mencanangkan Sumatera Barat ini sebagai sentra kakao untuk Indonesia bagian barat. Nah, tindak lanjutnya itu tadi dengan pemerintah pusat menyediakan mengadakan kredit revitalisasi tanaman perkebunan, termasuk dalam hal ini untuk kakao. Sumatera Barat dialokasikan kredit revitalisasi itu lebih kurang 990 miliar, hampir 1 M. Itu diberikan kepada petani petani kakao yang petani membayar bunga 6%, sisa bunganya Bank Persana melakukan bunga komersial, sisanya itu subsidi pemerintah. Petani pelaku budidaya kakao itu mulai mencicil setelah 6 tahun berproduksi. Artinya setelah menikmati hasil barulah mulai mencicil. Tapi sangat disayangkan program ini tidak jalan. Nah disitulah banyak kendala-kendala yang tidak jalan, banyak faktor yang sebenarnya menurut saya ini bisa diatasi. Karena pemikir-pemikir kita lupa bahwa sosial masyarakat Sumatera Barat ini spesifik. Jadi pendekatan sosial Sumatera Barat itu istimewa, tidak berbeda dengan provinsi lainnya. Nah di sini makanya banyak program-program nasional yang tidak maksimal di Sumatera Barat karena pendekatan sosialnya itu tidak memikirkan sosial masyarakat setempat. Nah kita punya tanah kita, sistem tanah itu tanah ulayat, kita punya sistem kekerabatan yang spesifik. Itulah yang bisa kita sampaikan. Nah, dan pemerintah pusat dimulai pada saat gubernurnya Bapak Gamawan Fauzi, sampai sekarang itu telah membantu meluncurkan itu populasi kakao kita lebih kurang itu 140 juta batang. Itu program nasional daerah
yang sangat disayangkan, nah itu tadi program ini tidak maksimal, tidak adanya pengawalan. Nah, memang banyak permasalahan di sini untuk boleh dikatakan belum maksimal karena dalam hal ini masalah tanaman masyarakat itu peran pemerintah dalam hal ini dan sebagainya itu sangat dominan. Nah, di sini yang kurang maksimalnya pemerintah daerah untuk melakukan pengawalan di budidaya kakao ini. Nah, bagaimana akan menghasilkan? Karena petunjuk pelaksanaan perawatan tanaman kakao ini tidak dilaksanakan. Masyarakat menjawab sekarang kalau bicara masalah coklat, buah coklat itu buahnya busuk, jelek, keras. Bagaimana hasilnya, bagaimana ada harganya. Sementara pasar kakao ini sangat terbuka luas. Kebutuhan nasional saja, produksi, pabrikasi Indonesia itu kekurangan bahan baku 650.000 ton biji kering dalam 1 tahun. Jadi menurut saya, makanya saya dan lebih fokus ke budidaya karena inti permasalahan di komoditas kakao ini adalah di budidaya. Kalau pasarnya insya Allah clear. Nah, petani kalau bisa diharapkan tidak usahlah petani itu memikirkan masalah hilir. Fokus saja petani dengan di hulunya dengan budidaya, insya Allah makmur. Nah, mungkin ada tulisan saya yang sedikit yang karena kita nggak ada ini, kita bagikan di WhatsApp. Di situ ada saya tulis, itu sangat luar biasa hasilnya. Saya melakukan dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 4 ton. Nah, jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Pengalamannya Pak Fazli dan kawan-kawan semuanya. Nanti untuk lebih detailnya mungkin dalam diskusi bisa kalau ada diskusi bisa kita kembangkan nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak Fikri Amir ya, luar biasa. Orang berkibar-kibar di Sulawesi sebagai penghasil coklat di Indonesia yang mengekspor ke dunia, tapi ternyata bibitnya dari Pak Fikri Amir. Sementara lahan-lahan kita yang banyak telantar, lahan kebun, lahan pekarangan, ya kan, lahan di sekitar sawah, itu sebenarnya potensi sekali untuk ditanam coklat, ya, tapi ternyata agak terabaikan. Tapi Pak Fikri menunjukkan bahwa itu bisa kita lakukan dan bisa berhasil sampai 4 ton tadi ya, 4 ton per hektar ya kan, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi keroyokan kita lagi nih Pak Sahrial Tempo dan juga Pak Budi, bahwa apa yang sudah ditunjukkan oleh Pak Fikri, tinggal lagi bagaimana secara sosiokultural kita mendekati masyarakat dan berdasarkan kebiasaan mereka, cara-cara memelihara, menanam dan memelihara coklat ini bisa kita kembangkan. Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Budi ya. Pak Budi, beliau ini sangat panjang pengalamannya, punya perusahaan banyak ya, CEO, kemudian komisaris utama, dan sekarang menjadi ketua kami di Petani Minang Global. Tapi juga yang istimewa, beliau ini perekat banyak orang. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang karena beliau ini luar biasa pengalaman dan CV-nya. Kita persilakan pada Pak Budi Mitrasah. Kita sebut BMS ya, Pak BMS. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fazli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, izinkan kita untuk ikut menundukkan kepala atas musibah yang menimpa kapal perang kita KRI 402 Nanggala yang tenggelam. Semoga para prajurit di sana menyelesaikan tugas dengan baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Pak, saya ingin untuk lebih menyoroti masalah kelembagaan pertama, Pak. Jadi saya belum masuk ke masalah teknis, walaupun saya sarjana pertanian dari Gajah Mada, tapi saya untuk tahap ini saya dan sepakat dengan Tampo dan Bu Mira, kita benahi dulu masalah kelembagaan. Jadi saya ingin menceritakan sedikit masalah PMG ini. PMG ini lahir dari di tengah kancah pandemi yang menimpa kita. Ya.
di mana termasuk rakyat Sumatera Barat itu dihantam oleh pandemi, tidak bisa beraktivitas, sehingga sektor pertanian itu tidak bisa terjual. Sektor pertanian terpuruk, termasuk juga pariwisata terpuruk, sehingga itu mengakibatkan banyak masyarakat kita di Sumatera Barat itu yang secara ekonomi itu mengeluh ya, merasa kekurangan karena tidak dibolehkan untuk bekerja, tidak dibolehkan untuk berkumpul dan segala macam. Untuk itulah ya kami bertiga waktu itu mencoba untuk jualan Pak. Kita jualkan semua produk-produk yang ada di Sumatera Barat seperti kerupuk jange dari Simpurui Pak. Simpurui, terus lado tanah segala macam kita jual. Kita jualin per WA. Alhamdulillah yang kita jualin produk-produk itu dapat sambutan dari masyarakat UMKM kita di Sumatera Barat ya. Mereka senang sekali. Dan ketika pada saat harga cabai jatuh, Ibu Nur Hayati itu mengutarakan keprihatinan beliau, kok harga cabai kok 15.000, 10.000 per kilo. Nah kita berpikir bagaimana usaha kita menjualkan produk-produk ini, kita angkat, kita bentuk benar suatu kelembagaan yang khusus menangani masalah pertanian dalam arti luas dan pariwisata yang memang andalan dari Provinsi Sumatera Barat. Untuk itulah kita sepakat ya Pak ya membuat semacam lembaga kita namakan Petani Minang Global karena kita ingin orang Minang ini bukan hanya bertani di Sumatera Barat, cuma juga di luar daerah Pak, di New Zealand ya, atau di Australia, di Belanda. Jadi kita ingin global seperti bukan hanya randang saja yang global, cuma petani kita juga global. Impiannya begitu. Alhamdulillah Pak. Jadi dengan begitu kita kumpulkan lah Pak. Kita kumpulkan ya pengolahnya siapa, kita tentukan masing-masing tugas, terus kita mulai invite orang-orangnya yang kompeten Pak. Kita ingin grup yang kita bangun ini tidak hanya sekedar grup hura-hura yang isinya ucapan berduka cita, assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, tapi lupa esensinya. Karena seperti Pak Fasli bilang tadi, Basamo mangkoma jadi kita perlu real action supaya kita bisa berbuat sesuatu untuk negari kita. Jadi kita nggak banyak teori karena yang kita undang itu adalah minimal S1 Pak, banyak S3 juga gitu loh. Jadi untuk itulah kita sepakat, kita undang yang punya kompetensi praktisi dalam bidang pertanian, pangan, hortikultura, perikanan laut, ya perikanan darat, perkebunan, peternakan unggas, peternakan besar, dan segala input-nya orang-orang yang ahli masalah input-input ini seperti pupuk, bibit unggul, termasuk juga yang bisa membuat alat-alat mesin pertanian, yang bisa juga membuat mengolah sampah get base itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, sehingga kita bentuk suatu kelompok yang bisa kita diskusi dan bisa ada solusinya di kelompok itu sendiri, kelompok yang independen, yang mandiri. Termasuk juga kita undang kelompok teman-teman yang punya uang yang mudah-mudahan tertarik untuk investasi di bidang pertanian. Jadi grup ini kalau ingin berhasil segala sesuatunya harus didesain Pak. Grup didesain, ya pengelolanya didesain siapa, orang-orangnya didesain siapa, terus dibuat aturan supaya nggak melenceng Pak. Ya melenceng kita buat aturan. Yang saya terus terang aja memang kelihatannya ketat, kan memang harus ketat gitu loh Pak. Kalau nggak nanti rusak hati semuanya. Saya jelas-jelas aja kita nggak bisa bicara politik, nggak boleh bicara sarah, saya out saja nggak apa-apa. Jadi harus tetap. Alhamdulillah Pak ya, dengan teman-teman yang sudah berbentuk ini, kita bisa bekerjasama saling membagikan perhatian Pak. Mereka merasa nyaman, mereka merasa aman dalam suatu kegiatan yang bersifat interaksi yang positif, yang saling menguntungkan. Dan alhamdulillah laporan yang kami terima itu banyak terjadi kolaborasi Pak, kerjasama dengan mereka. Dan saya lihat juga teman-teman di sini sama Pak niatnya untuk bekerja ikhlas, bekerja tulus untuk memajukan pertanian Sumatera Barat dan pertanian Indonesia. Jadi untuk kedepannya juga begitu. Kita lihat juga seperti dari Ibu Nur Hayati, kita lihat beliau juga menyediakan wakaf produksi. Ya, kita
provokasi teman-teman, ayo mari kita berbuat sesuatu di sana. Dan saya minta ke Pak Fasili supaya kita langgeng, grup di langgeng, kegiatannya langgeng, kita punya tempat di INS Tanam. Alhamdulillah Pak Fasili dan Ibu Nur mengizinkan. Jadi yang kita inginkan tuh grup kita itu langgeng Pak, berkreasi, berproduksi, real action, bermanfaat bagi rakyat banyak, nusa dan bangsa. Mungkin hanya segitu Pak. Jadi saya masih belum masuk ke masalah teknis, walaupun saya ada pertanyaan dan juga ya master di bidang bisnis begitu ya dari luar. Tapi untuk tahap pertama ini saya masih fokus ke masalah kelembagaan. Kalau kelembagaan ini sudah kuat Pak, kita bisa buat yang lebih lagi gitu Pak. Jadi masalah kita pakai aja filsafatnya Rumah Gadai dari grup ini, PMG ini, nanti kita akan berkembang berbuat sesuatu yang terasa bagi semua masyarakat kita di Minangkabau maupun di Indonesia. Hanya mungkin segitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, ini luar biasa. Jadi Pak Budi nanti juga sesuai dengan Bu Ati tadi akan menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau itu bisa bekerja sama. Pertama tadi yang dalam konteks yang lebih mikro di bidang pertanian, membantu petani. Petani wisata Pak. Wisata yang ya. Nah, kemudian tentu kita juga berharap Dek Basamo Mako menjadi dan dimulai dengan kemitraan yang memang butuh trust ya, butuh kepercayaan, dan ini perlu berdarah-darah ke orang ya, kayak menaruko dulu ya. Tapi kalau ini dilakukan insya Allah hilirisasinya nanti akan menjadi lebih jelas. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Kami berharap benar bahwa memang kelembagaan inilah yang belum ketemu kita kelembagaan mana yang buat orang ramah untuk masuk bersinergi secara egaliter tapi maju bersama. Nah itulah cita-cita orang Minang.